Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Eni Hidayati, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kestalan, sekaligus mentor pembimbing dari Bapak Dimas Riku Putra Sutiono, SPDK. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita, baik berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berjumpa di acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Sebelum acara ini kita mulai, izinkanlah saya, Yayu Widyastuti, sebagai pembawa acara dan akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Susunan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, ketiga pemaparan materi oleh pemateri, empat diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Masuk acara yang pertama adalah pembukaan. Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan berdoa agar seminar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepada Ibu Eni Hidayati, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah sekaligus mentor Bapak Dimas Riku Putra Sutiono. Kami persilakan. Terima kasih Bu Yayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kebahagiaan selalu bersama kita semuanya. Yang saya hormati sekaligus yang sedang berbahagia karena telah pada penghujung kegiatan yaitu mempresentasikan laporan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan kita Bapak Dimas Riku Putra SPDKK serta Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati pula. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya kita bersama-sama dalam keadaan sehat dan sempat bisa mengikuti seminar hasil laporan orientasi yang diikuti oleh rekan kita Bapak Dimas yang nanti akan mempresentasikan hasil laporan ini yang diberi judul implementasi kegiatan kerohanian siswa untuk meningkatkan moderasi beragama dalam heterogenitas di SD Negeri Kestalan. Saya sangat mengapresiasi Bapak Dimas karena selama pendampingan berbagai macam isu telah kita bahas dan judul yang diambil ini sangat tepat dikarenakan anak-anak sekarang hidup di zaman serba modern, globalisasi yang sudah serba teknologi, sehingga tidak hanya pendidikan akademik saja yang memang harus kita tingkatkan, tetapi yang lebih penting yaitu penanaman, peningkatan keimanan dan juga saling toleransi beragama, sehingga kehidupan beragama, toleransi, saling menghargai bisa ditanamkan sejak dini. Harapannya nanti ketika kelak dia dewasa betul-betul bisa menjalin kerukunan antar beragama, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Kepada Bapak Dimas, semoga
laporan ini nanti sangat memberikan manfaat kepada anak-anak kita, anak-anak generasi muda, generasi emas yang akan melanjutkan hebatnya Indonesia nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon nanti didengarkan bersama-sama, kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya untuk bisa kita terapkan juga di dalam pembelajaran di kelas kita, sehingga pembelajaran kelas di semua kelas bisa bermanfaat dan juga menjunjung tinggi keberagaman. Sekiranya dari saya cukup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu guru yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu presentasi materi seminar oleh Bapak Dimas Liku Putra Sutyono yang berjudul Implementasi Kegiatan Kerohanian Siswa untuk Meningkatkan Moderasi Beragama dalam Heterogenitas di SD Negeri Kestalan. Kepada beliau kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Yayu, dan juga terima kasih kepada Ibu ini untuk waktu dan kesempatan siang hari ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, yang terhormat Ibu Eni Dayati, SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kestalan sekaligus mentor saya yang saya banggakan. Yang saya hormati juga rekan-rekan Bapak Ibu guru SD Negeri Kestalan. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk waktunya. Kita akan sama-sama membahas tentang hal ini, dan izinkan saya untuk beliau mempresentasikan hasil laporan saya untuk tugas akhir saya di masa orientasi P3K Kota Surakarta. Baik, saya izin untuk duduk berdiri di samping Ibu Bapak. Iya. Seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, di mana siang hari ini mohon izin saya memberikan satu tema implementasi kegiatan kerohanian siswa untuk meningkatkan moderasi beragama dalam heterogenitas di SD Negeri Kestalan. Berhubungan dengan tema yang kami ambil karena memang sehubungan dengan materi yang juga sudah disampaikan di dalam orientasi kami dari Dinas Pendidikan juga menyampaikan, dari PKPSDM juga menyampaikan tentang materi moderasi beragama. Ya, next kita mau datang untuk latar belakang dari Kota Surakarta terlebih dahulu, bahwa pemerintah Kota Surakarta sebagai bagian dari sistem pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, nilai dan etika menjadi landasan penting yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap pegawai, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yaitu nilai-nilai mencakup integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Selanjutnya, adapun maksud dan tujuan Bapak Ibu, maksud dari adanya orientasi ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan mencapai visi misi organisasi. Adanya maksud tersebut, lalu kita masuk pada tujuan. Ada 4 tujuan siang hari ini yang saya sampaikan. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Dan yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja masing-masing. Demikian untuk maksud dan tujuan yang bisa dilakukan untuk orientasi P3K di instansi pemerintah Kota Surakarta. Adapun visi terbagi menjadi 2 Bapak Ibu, yaitu visi RPJPD dan visi RPJMD, yaitu jangka panjang dan jangka menengah
Untuk jangka panjangnya bahwa Kota Surakarta tahun 2005 dan 2025 adalah Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Sedangkan untuk visi menengahnya Kota Surakarta di tahun 2021 hingga 2026 mengambil satu visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ada 7 misi yang diambil oleh Pemkot Kota Surakarta. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, di mana itu mengarah Surakarta yang sehat. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mengarah kepada Surakarta kreatif dan makmur. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, mengarah kepada Surakarta maju. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, di mana misi itu mengarah kepada Surakarta kreatif dan unggul. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinakaan, mengarah kepada Surakarta gesit. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mengarah kepada Surakarta sejahtera. Dan yang terakhir, misinya yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk misi yang ketujuh ini menjadi salah satu dasar dari pengambilan tema saya tentang implementasi kegiatan kerohanian di dalam moderasi beragama di heterogenitas di SD Kestalan, Bapak Ibu. Adapun badan perangkat daerah Kota Surakarta, yang pertama ada wali kota dan wakil wali kota, yang kedua sekretariat daerah dan sekretaris DPRD, yang ketiga inspektorat, keempat dinas daerah, 5 badan daerah, dan yang keenam kecamatan. Selanjutnya kita masuk kepada dinas pendidikan. Dengan profil, Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan di wilayah Kota Surakarta dengan jumlah sekolah yang mencapai 200 lebih dan ribuan siswa yang mendaftar. Dinas Pendidikan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan demi menciptakan generasi yang berkompeten dan berkarakter. Adapun visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan berkarakter. Ya, kita masuk ke dalam misi dan tujuannya. Misi Dinas Pendidikan mencakup yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan yang pasti. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Tujuan umum dan tujuan khusus. Yang tujuan umum yang pertama meningkatkan akses pendidikan. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Yang keempat, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik. Yang kelima, pemetaan layanan pendidikan. Yang keenam, penguatan tata kelola dan sistem pendidikan. Sedangkan untuk tujuan khusus ada 9, Bapak Ibu. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang. Yang kedua, meningkatkan angka partisipasi sekolah. Yang ketiga, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. 4, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kelima, peningkatan pendidikan karakter dan budaya lokal. Keenam, penguatan sistem penjamin mutu pendidikan. Ketujuh, pengembangan pendidikan inklusif dan kewirausahaan. Kedelapan, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Dan yang terakhir, kemitraan dengan berbagai pihak. Demikian bisa kita saksikan bersama-sama struktur organisasi Dinas Pendidikan. Next. Ya, kita masuk ke SD negeri kita tercinta. Kebetulan ini foto anak kelas 3 baru pindahan ya, SD negeri Kestalan kita tercinta. Adapun profilnya Bapak Ibu, next. Sekolah Dasar Negeri SDN Kestalan didirikan pada tahun 1975 di Surakarta dan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berperan penting dalam pengembangan pendidikan dasar di Kota Surakarta. Dengan visi dan misi yang jelas, SDN Kestalan berkomitmen untuk menciptakan generasi muda yang cerdas,
berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Demikian nomor pokok statistik sekolah beserta dengan alamatnya. Next. Dengan visi yang diambil dari SD Negeri Kestalan adalah berprestasi, santun, dan berbudaya. Boleh kita baca bareng-bareng Bapak Ibu? Mari kita baca 1, 2, 3. Berprestasi, santun, dan berbudaya. Akhirnya visi ini menjadi visi kita bersama karena sekolah kita SD Negeri Kestalan adalah sekolah yang menjunjung tinggi prestasi, kesantunan, dan budaya. Untuk misinya yang pertama, menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan intelek, mental, spiritual, dan berwawasan iptek. Yang kedua, membentuk siswa dan lulusan menjadi pribadi yang sopan dalam berbahasa, berbusana, dan berperilaku. Ketiga, membentuk siswa sebagai generasi muda yang cerdas, terampil, dan kreatif dalam menghadapi era globalisasi. Keempat, mewujudkan siswa yang sehat jasmani dan rohani, mandiri, dan bertanggung jawab. Kelima, mewujudkan siswa berbudaya dan peduli terhadap kebersihan serta lingkungan. Yang keenam, menciptakan atau menjadikan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki prestasi akademis dan non-akademis serta berwawasan adiwiyata. Sedangkan untuk misinya yang pertama, menyiapkan lulusan memiliki pengetahuan intelektual, mental, spiritual, berwawasan iptek. Lalu yang kedua, membentuk siswa dan lulusan menjadi pribadi yang sopan dalam berbahasa, busana, dan berperilaku. Ini seperti tadi sudah Bapak. Kita next saja. Struktur organisasi sekolah SD Negeri Kestalan. Dengan Ibu Kepala kita Ibu Eni Dayati SPD MPD, dengan Ketua Komite Ibu Sri Lestari Ningsih SE, dan jajaran Bapak Ibu guru dari SD Negeri Kestalan, dari guru kelas dan guru mapel. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan rencana kerja dan hasil kerja dari pengamatan saya dan dari materi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, sehingga kami mengambil satu identifikasi isu. Ada 3 yang saya ambil Bapak Ibu. Yang pertama, masih ditemukannya beberapa sikap bullying antar siswa, masih suka ejek-ejekan kadang-kala Bapak Ibu. Yang kedua, kurangnya materi pembahasan tentang moderasi beragama di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, perlunya peningkatan sikap toleransi antar umat beragama sebagai bagian dalam moderasi beragama melalui kegiatan kerohanian di kerohanian siswa di SDN Kestalan. 3 identifikasi isu ini berangkat dari beberapa pengamatan yang saya lakukan dan beberapa hal yang kita tangani bersama-sama Bapak Ibu tentang toleransi khususnya. Selanjutnya, sehingga isu yang saya angkat yaitu perlunya peningkatan sikap toleransi antar umat beragama sebagai bagian dalam moderasi beragama melalui kegiatan kerohanian SDN Kestalan. Jadi moderasi beragama ini memang salah satu materi yang kami pelajari bersama-sama selama masa orientasi, dan kiranya kegiatan kerohanian ini menjadi satu tempat di mana akan anak-anak belajar banyak. Salah satunya nilai-nilai moderasi beragama, yaitu tentang toleransi beragama. Sehingga gagasan yang kami angkat adalah implementasi kegiatan kerohanian siswa untuk meningkatkan moderasi beragama dalam heterogenitas di SDN Kestalan. Kita masuk ke dalam materi. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan, tidak untuk menggurui Bapak Ibu, tapi kita akan belajar bersama-sama tentang moderasi beragama. Moderasi beragama memiliki arti cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang mengedepankan keseimbangan dalam mengekspresikan keyakinan agama. Ini berarti menghindari sikap ekstrim dan fanatik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dalam hubungan antar umat beragama maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ini pengertian dari moderasi beragama. Selanjutnya, heterogenitas. Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen merupakan sebuah keniscayaan. Keberagaman ini tidak hanya terbatas pada suku, bahasa, dan budaya, tetapi juga mencakup agama dan kepercayaan. Kota Surakarta, termasuk di lingkungan SDN Kestalan, mencerminkan realitas ini dengan penduduk yang menganut berbagai agama, seperti Islam, Kristen, dan Katolik. Heterogenitas ini di satu sisi adalah kekayaan bangsa yang tak ternilai, Bapak Ibu. Ia memupuk toleransi, saling menghargai,
dan kerukunan jika dikelola dengan baik. Namun di sisi lain potensi terjadinya gesekan atau bahkan konflik akibat perbedaan pandangan keagamaan juga tidak dapat diabaikan, terutama jika pemahaman tentang keberagaman dan moderasi beragama ini masih kurang. Pada skala mikro, lingkungan sekolah seperti di SDN Kestalan juga tidak luput dari keberagaman ini. Siswa-siswi di sekolah kemungkinan besar berasal dari latar belakang agama yang berbeda-beda. Tanpa pembekalan yang cukup, perbedaan ini berpotensi memunculkan sekat-sekat, prasangka, bahkan sikap intoleran di antara mereka. Hal ini dapat menghambat pembentukan karakter siswa yang berwawasan luas, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan secara damai. Demikian untuk penjelasan heterogenitas. Kita masuk kepada penjelasan kegiatan kerohanian yang dilakukan di SDN Kestalan. Kegiatan kerohanian yang dimaksud adalah segala bentuk aktivitas atau praktik yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan, memperkuat atau mengekspresikan dimensi spiritual keagamaan dan moral dalam diri individu atau kelompok. Kegiatan kerohanian ini juga menjadi sebuah agenda wajib dari SDN Kestalan karena dapat membangun nilai-nilai agama, moral, dan kehidupan bagi para siswa-siswi. Perlu kami menginformasikan Bapak Ibu bahwa sekolah kita menjunjung tinggi nilai agama, termasuk kegiatan kerohanian yang sering kita lakukan menjadi satu kewajiban untuk anak-anak, bahkan untuk Bapak Ibu guru juga. Dan itu nilai yang sangat bagus yang dimiliki oleh sekolah kita. Kegiatan kerohanian dapat menjadi salah satu tempat yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Apa saja nilai-nilainya? Seperti toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, menghargai perbedaan, kemaslahatan bersama, keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, implementasi kegiatan kerohanian di SDN Kestalan menjadi sangat relevan. Adapun kegiatan kerohanian yang kita lakukan di SDN Kestalan sebagai berikut. Yang pertama, adanya ibadah sholat duha dan duhur bagi siswa-siswi beragama Islam yang dilakukan setiap hari pada pukul 8 untuk sholat duha dan pukul 11.45 untuk sholat duhur. Lalu yang kedua adanya persekutuan murid Kristen, yaitu PMK, bagi siswa-siswi beragama Kristen yang dilakukan setiap hari pada pukul 11.30. Dan yang ketiga ada doa siang yang dilakukan oleh siswa-siswi beragama Katolik yang dilakukan setiap hari pukul 12. Ketiga, kegiatan kerohanian ini menjadi dasar penting untuk sekolah SDN Kestalan membangun nilai-nilai agama, membangun nilai-nilai moderasi beragama dengan nilai-nilai toleransi, menjunjung tinggi, saling menghargai, saling menghormati. Dan ini menjadi relevan dalam implementasi kegiatan kerohanian. Melalui kegiatan kerohanian yang terintegrasi dengan semangat moderasi beragama, diharapkan siswa-siswi SDN Kestalan mampu untuk yang pertama, harapan yang bisa saya lihat dan saya inginkan, rindukan juga, yaitu yang pertama supaya siswa-siswi memahami ajaran agama mereka sendiri dengan baik, dengan tetap menghargai ajaran agama lain. Yang kedua, menghargai perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi dan empati terhadap sesama tanpa memandang latar belakang agama. Dan yang keempat, menjadi agen perdamaian dan kerukunan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Saya percaya bahwa dari kegiatan kerohanian ini bisa membangun nilai-nilai kerukunan untuk siswa-siswi kita, terkhusus mereka bisa benar-benar menjadi agen perdamaian dan kerukunan, baik di lingkungan sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Dan saya masuk ke dalam kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulannya, dengan demikian, implementasi kegiatan kerohanian yang menekankan moderasi beragama dalam kondisi masyarakat yang heterogen di SDN Kestalan bukan sekedar kegiatan pelengkap, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, toleran, dan mampu menjaga persatuan dalam keberagaman atau heterogenitas. Saran yang bisa kami berikan kepada sekolah, next. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan siswa
dalam mengikuti kegiatan kerohanian di SDN Kestalan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran para siswa mengenai nilai moderasi beragama melalui ceramah atau khotbah pada saat kegiatan kerohanian dilakukan bagi masing-masing agama. Dan yang ketiga, sarannya kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua murid untuk menyatukan persepsi tentang nilai toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, menghargai perbedaan, dan kemaslahatan masyarakat bersama, keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan di lingkungan sekolah dan keluarga. Kata ini yang kami dapat presentasikan kepada Bapak Ibu. Jika ada materi, ada kata-kata yang tidak tepat, kami mohon maaf. Kiranya materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Yayu. Bapak Ibu yang berbahagia, telah kita dengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Dimas. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk maju ke depan dan menyebutkan nama. Baik, yang pertama Bapak Arif, silakan. Sama Pak Agung aja. Silakan yang pertama Pak Arif. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Untuk dari Bapak Dimas, tadi saya sudah menyimak presentasi dari makalah Bapak dan saya sangat tertarik juga dan memang bagus ya. Tapi ada pertanyaan dari saya, yaitu apa tantangan utama dalam menerapkan kegiatan kerohanian lintas agama di wilayah yang heterogen seperti Kestalan, SD Kestalan, dan bagaimana mengatasinya? Itu saja pertanyaan dari saya, Bapak Dimas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Kemudian yang kedua, dipersilakan kalau masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, Pak Agung, silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya sangat tertarik dari materi isu yang disampaikan dari Bapak Dimas tentang moderasi beragama. Yang titik berbahaya adalah meningkatkan pemahaman anak terhadap agama yang lebih baik dan toleransi. Tapi di sini saya mau menanyakan sedikit, mungkin hampir sama dengan Mas Arif, tapi ada perbedaan. Yang pertama adalah kendala-kendala apa yang mungkin sering muncul terjadi ketika mengadakan kegiatan kerohanian di SDN Kestalan. Kemudian yang selanjutnya adalah kira-kira membutuhkan bantuan apa dari rekan-rekan guru agar nanti kegiatan kerohanian ini bisa berjalan lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Arif dan Pak Agung. Jadi tadi pertanyaannya tantangan tentang implementasinya pada lingkungan yang heterogen dari Pak Arif. Dan yang kedua, kendalanya yang sering muncul dan apa yang bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru agar kegiatan itu bisa berjalan lancar. Kepada Pak Dimas, kami persilakan. Ya, baik, izin menjawab Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Arif dan juga Pak Agung, pertanyaan yang luar biasa. Saya izinkan saya bisa menjawab, kiranya menjadi jawaban yang memuaskan ya. Kalaupun tidak, nanti mungkin Bu ini akan menambahkan. Untuk pertanyaan dari Pak Arif, tantangan dan juga yang terjadi. Tantangan seringkali karena kembali lagi tadi latar belakang agama anak-anak dari SD Negeri Kestalan itu masing-masing. Kita tidak bisa menilai dan tidak bisa mengukur kedalaman mereka memahami agama mereka masing-masing ketika berada di Kestalan. Kita juga tidak bisa memahami bagaimana kondisi keluarga dari setiap siswa-siswi menanamkan nilai mereka di dalam keluarga mereka.
Kalau yang boleh seringkali saya lihat mungkin ada juga beberapa lingkungan kerja ataupun lingkungan sekolah sehingga mengakibatkan beberapa anak itu sedikit memiliki, bisa kita sampaikan ya, tentang fanatisme ataupun sikap-sikap fanatik tentang agama mereka masing-masing, sehingga menganggap bahwa agama itulah yang paling tepat, agama itulah yang paling benar, sehingga tidak jarang membuat sebuah perdebatan yang mana seharusnya perdebatan itu tidak perlu diadakan, tapi itu menjadi kebersamaan, keberagaman yang harusnya saling melengkapi dan mengisi. Jadi tantangan yang mungkin ditemukan adalah kurangnya kita mengerti mendalam tentang latar belakang agama dari setiap anak-anak didik kita, sehingga kita tidak bisa memastikan tingkat seberapa mereka memahami agama mereka masing-masing, sehingga kadang-kala membuat sikap-sikap ya seperti fanatik, kurang menghargai, sebuah ejekan-ejekan yang mungkin dipikir sebuah bercandaan, itu sering terjadi. Nah, solusinya dari tantangan itu adalah peran penting dari setiap kita Bapak Ibu, khususnya guru kelas dan juga guru mapel. Tidak hanya kita belajar untuk memberikan akademis mereka yang baik, nilai-nilai pendidikan yang baik, tapi lebih masuk kepada nilai-nilai spiritual mereka masing-masing. Ketika ada di kelas, ketika ada di jam pelajaran kita mulai bisa melihat jika memang ada beberapa sikap-sikap anak atau peserta didik yang bisa dalam mengarah ke sikap-sikap mungkin fanatik ataupun ejekan-ejekan yang membawa kepada sara, itu harus kita cut dan kita berikan pemahaman yang tepat. Karena memang kita ada tinggal di heterogenitas lingkungan yang beragam, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dan itu menjadi dasar untuk bisa hidup dalam kerukunan. Ini saya rasa itu Pak Arif untuk tantangan yang terjadi di SD Kestalang. Bisa saya berikan kesimpulan mungkin kurangnya pengenalan kita sebagai guru mendalam tentang nilai, tentang kedalaman nilai spiritual kehidupan dari setiap peserta didik masing-masing. Gitu Bapak, bisa yang saya jawab, kiranya bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Arif. Lalu yang kedua, saya ke pertanyaannya Pak Agung. Kendala ya Pak ya, ketika melakukan kegiatan kerohanian. Sebenarnya kalau saya boleh lihat, anak-anak di Kestalan ini sudah punya nilai agama, kegiatan kerohanian mereka dengan disiplin, dengan baik. Tapi memang masih sering saya lihat juga ada beberapa ketika ada temannya yang sedang melakukan ibadah, mereka malah ada yang tidak mengikutinya. Jadi mungkin salah satu yang menjadi PR itu adalah kedisiplinan dari setiap siswa-siswi masing-masing. Untuk kita mungkin lebih lagi mengajak. Contohnya ketika di kelas saya, ketika ada PMK, Persekutuan Murid Kristen, ada juga anak-anak yang tidak mau masuk ke ruangan ketika PMK dilaksanakan. Mereka ada yang pilih ke kantin, mereka ada yang pilih di kelas, bahkan bermain. Nah ini mungkin nilai-nilai kedisiplinan yang harus ditingkatkan. Karena tadi dari pemaparan yang saya sampaikan, bahwa kegiatan kerohanian bisa menjadi tempat untuk memupuk nilai-nilai moderasi beragama, nilai-nilai toleransi, bahkan nilai-nilai keagamaan dari setiap masing-masing. Begitu. Untuk pertanyaan kedua tadi apa ya? Yang bisa dibantu. Oh, yang bisa dibantu untuk Bapak Ibu guru. Ya mungkin itu ya yang bisa dilakukan kita bersama-sama adalah memberikan pemahaman, menekankan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai agama lebih lagi dengan memandang persatuan dan kesatuan di negara kita khususnya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi kita harus bersinergi Bapak Ibu, kita harus berkolaborasi bersama-sama supaya tidak hanya akademis tapi secara spiritual juga kita sama-sama jadi pick up buat anak-anak kita begitu. Dan jika ada sesuatu dari mungkin sikap anak yang tanda kutip mungkin menyinggung agama yang lain, satu dan yang lain, kita menjadi penengah dan kita menjadi ya berdiri di tengah mereka, bahwa kebenaran itu tidak dapat diperdebatkan kalau bicara tentang kehidupan beragama di lingkungan heterogenitas. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan pengalaman sedikit Pak Agung, mungkin terjadi di kelas saya, termasuk siswa Kristen yang cukup mempertanyakan tentang agama yang lain. Dia cukup mempertanyakan. Cuma saya hanya sebagai guru yang harus netral, saya memberikan pemahaman secara nilai-nilai Kristiani dan tidak boleh sedikit pun untuk menyinggung ataupun bahkan menghina ataupun mengejek dari nilai-nilai agama dari kepercayaan yang lain. Itu contoh yang pernah saya lakukan. Gitu.
Itu saja Pak Agung yang bisa saya sampaikan untuk menjawab. Kalau harapannya bisa puas. Gitu ya Pak. Terima kasih. Mungkin ada mau ditambahkan oleh Ibu untuk beberapa pertanyaan, kami persilahkan. Langsung ya? Iya yuk. Terima kasih Pak Dimas. Sekali lagi selamat untuk Pak Dimas. Tepuk tangan untuk Pak Dimas. Terima kasih. Ya. Dari awal sampai akhir saya menyimak dan saya tertarik dengan slide yang terakhir, yaitu saran. Saya dan teman-teman terima kasih atas sarannya, dan saya sangat setuju apabila saran ini bersama-sama menjadi kesepakatan kita bersama untuk dilaksanakan. Karena yang namanya agama adalah hal yang sangat sensitif, sehingga harus penyelesaiannya, penanganannya pun harus sangat berhati-hati dan harus dihindari yang namanya intoleransi. Saran yang pertama tadi adalah saran kedisiplinan. Saya sangat setuju karena ada sebuah filosofi, slogan bahwa disiplin adalah awal keberhasilan. Jadi harapan kita semuanya tidak hanya disiplin dalam menjalankan ibadah, tetapi juga disiplin dalam melaksanakan kegiatan yang lain. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua adalah kolaborasi. Betul. Yang namanya keberhasilan pendidikan anak itu terletak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan guru, tetapi juga tanggung jawab bersama orang tua. Apalagi terkait dengan agama atau kebiasaan ibadah yang menjadi kewajiban setiap umat beragama sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau hanya sekolah saja yang kemudian mengajak anak-anak untuk beribadah seperti yang disampaikan Pak Dimas tadi, ada 3 kegiatan yang luar biasa di Kestalan. Kalau itu nanti terputus hanya di rumah saja, misalnya hanya sholat zuhur, padahal nanti di rumah anak maghrib isya di rumah. Kalau ini tidak ada kolaborasi dengan orang tua untuk memberikan teladan tentang ibadah ini, tentu cita-cita kita untuk menjadikan anak itu berbudi pekerti dan berkarakter mulia, berkarakter luhur, juga akan cukup sulit untuk diraih. Jadi memang kolaborasi ini sangat penting. Jadi ada keberlanjutan antara kegiatan baik di sekolah dilanjutkan kebiasaan baik di rumah. Betul sekali Pak. Kemudian juga tadi ada kegiatan-kegiatan yang disampaikan Pak Dimas, baik agama Kristen, kalau Katolik dan Islam, karena memang agama yang dipeluk oleh warga sekolah ini sangat heterogen. Harapan saya kegiatan-kegiatan tadi menjadi budaya, menjadi pembiasaan. Jadi yang namanya budaya itu wis ora usah didhawuhi, tidak usah disuruh, anak otomatis sudah melaksanakan. Itu namanya budaya. Nah, semoga yang saat ini menjadi kebiasaan-kebiasaan baik tadi, semoga ke depan menjadi budaya, ciri khas SD Kestalan. SD Kestalan ini apa toh? Oh, sholat yang Islam, yang Kristen Katolik ada PMK, ada doa bersama. Itu ciri khas itu akan membawa berdampak positif untuk kita, karena yang namanya pembangunan manusia itu pembangunan seutuhnya, fisik, psikis, juga spiritual. Semoga apa yang dipaparkan Pak Dimas ini menjadi penyemangat kita untuk memberikan layanan terbaik kepada anak dan saling menghormati toleransi beragama di antara kita, menjaga kerukunan di keluarga besar SD Kestalan. Dan terkhusus untuk Pak Dimas, saya mengucapkan selamat, dan pesan saya semoga betul-betul bisa mengabdi sepenuh hati, bisa menjadi P3K yang berakhlak. Sekiranya dari saya cukup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Eni yang telah memberikan penguatan. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang bisa kita ambil dari seminar kita pada siang hari ini. Tidak lupa, saya selaku pembawa acara
Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam